ya, bahwa kampus itu ada tugas ya, PT ada tugas dari Mendikbudristek ya, bahwa ada 8 indikator kinerja yang harus dijadikan kampus sebagai landasan dalam proses pendidikan tinggi di Indonesia ya. Nah, PKM ini menjadi salah satu kegiatan di mana merupakan wujud dari implementasi Tridharma perguruan tinggi ya, sebagai upaya untuk menumbuhkan, mewadahi dan mewujudkan ide kreatif serta inovatif dari mahasiswa ya. Namanya aja program kreativitas mahasiswa. Jadi harapannya dari program ini mahasiswa-mahasiswa yang kreatif itu dikasih wadah, diberi wadah, kemudian nanti ada didanai ya, dan mungkin juga tadi ada diberikan penghargaan dengan konversi SKS ya, seperti itu ya. Keikutsertaan mahasiswa dan dosen pendamping dalam kegiatan PKM ya dapat mendukung pencapaian indikator kinerja utama perguruan tinggi ya. Khususnya ini satu ya, lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak. Mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus ya. Dengan PKM ini teman-teman bisa mendapatkan pengalaman di luar kampus ya, karena kegiatannya tidak melulu di kampus ya. Mungkin nanti kewirausahaan langsung ke masyarakat, atau pengabdian masyarakat ya, langsung di masyarakat ya. Kemudian dosen berkegiatan di luar kampus ya. Selain mahasiswa juga dosen berkegiatan di luar kampus. Dan yang kelima, hasil kerja atau nanti hasil dari kreativitas teman-teman semua dari mahasiswa itu bisa digunakan oleh masyarakat ya. Mungkin teman-teman punya ide apa gitu ya untuk mengembangkan potensi usaha di masyarakat seperti apa, itu nanti bisa digunakan ya. Perguruan tinggi disarankan untuk memberikan rekognisi ini tadi ya, sampaikan ya, bahwa nanti hasil kinerja atau hasil proposal teman-teman semua ketika sudah diupload dan mungkin lolos di administrasi aja, itu bisa di rekognisi atau dikonversi menjadi SKS ya, 2 SKS ya minimal. Kalau lolos pendanaannya ditambah lagi jadi maksimal bisa 7 SKS ya. Dan bisa mendapatkan surat keterangan pendamping ijazah ya, misalnya pernah mengikuti PKM nasional misalnya, seperti itu ya. Jadi harapannya dari PKM ini teman-teman semua skill berpikirnya, kemudian kreatif thinkingnya ya, critical thinkingnya semua diwadahi ya dalam nanti mungkin dalam bentuk hasil tulisan proposal. Dan nanti mudah-mudahan ya hasil inovasi atau kreativitasnya bisa didanai ya. Nah, ini ada 8 ada jenis PKM. Yang pertama adalah PKM pendanaan ya. Yang kedua adalah PKM insentif ya. Seperti tahun lalu untuk pendanaan itu ada 8 jenis ya. Yang pertama adalah PKM riset ya. Ini penelitian eksak ya, mungkin teman-teman yang dari keperawatan ya, atau mungkin dari farmasi, atau mungkin dari teknik yang lain ya. Ini bisa mungkin kalau yang tertarik di sini di riset eksak ini sekaligus latihan untuk membuat skripsi ya. Di eksak ini persis hampir sama dengan skripsi ya. Nanti buat teman-teman latihan juga ya. Yang mudah nanti bisa mungkin tertarik bisa membuat ini ya. Nanti silakan koordinasi dengan para dosen dan mungkin dosen pendamping atau mungkin kaprodi ya. Kemudian yang kedua adalah riset sosial humaniora. Ini mungkin teman-teman yang dari sosial ya. Dari sosial termasuk mungkin psikologi ya. Psikologi atau mungkin apa ya, AB atau apa ya, nanti bisa yang tertarik melakukan riset sosial humaniora silahkan ya, koordinasi dengan dosennya ya, dengan kaprodi atau mungkin dengan calon dosen pendampingnya yang kemungkinan bisa membimbing ya. Nah, yang ketiga ini adalah PKM kewirausahaan ya, bahwa kampus kita ini adalah visinya adalah visi dan misinya kaitan dengan kewirausahaan ya. Harapannya ya kita sebagai mahasiswa menjadi kedepannya itu nggak cuma sekedar jadi karyawan ya, tapi bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses yang bisa membuka lapangan pekerjaan buat masyarakat secara umum ya. Nah, ini di bidang kewirausahaan, ini ada PKM kewirausahaan, nanti mungkin secara lebih detail Bu Rusnandari Retno akan menyampaikan ya kaitannya dengan PKM kewirausahaan ya. Kemudian PKM pembangkitan masyarakat, nanti ini mungkin seluruh prodi bisa ya, pengabdian masyarakat itu nanti bisa melakukan kegiatan langsung di masyarakat ya. Kemudian penerapan iptek, ini teman-teman yang mungkin teknik informatika atau mungkin desain ya, di kafe atau apa mungkin ya, punya ilmu apa gitu ya. Ini punya ilmu apa, diterapkan kemungkinan bisa digunakan di masyarakat ya. Silahkan nanti
buat dalam bentuk proposal ya. Karsa cipta ini produk ya, produk mungkin prototipe dan lain-lain nanti bisa diciptakan oleh teman-teman yang mungkin punya kreasi dan punya inovasi ya. Ada PKM karya inovatif ya, nanti untuk lebih jelasnya nanti di panduan semuanya ada ya. Kemudian PKM video gagasan konstruktif ya, ini yang teman-teman punya hobi video-video ya, bikin video shoot ya gitu ya, bisa membuat gagasan dalam bentuk video yang nanti ada temanya ya. Nanti silahkan ya, mungkin yang pintar mengoperasikan kamera dan lain-lain ya. Kemudian yang PKM jenis yang kedua adalah insentif ya. Insentif ini tidak didanai tapi cuma kasih ya insentif aja. Kalau yang pertama tadi pendanaan itu didanai 6 juta sampai 10 juta ya. Kemudian ada tambahan dari kampus, komitmen dari kampus itu maksimal 2 juta ya. Maksimal 2 juta, nanti tergantung nanti penggunaannya seperti apa ya. Nanti silahkan teman-teman membuat proposalnya seperti itu ya. Nanti berapa jutanya yang tambah dari kampus itu sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan kebutuhan dan sesuai nanti dengan pertimbangan dari kampus juga ya. Tapi kampus memang akan berkomitmen memberikan tambahan ya, entah nanti dalam bentuk cash maupun in kind ya, mungkin dalam bentuk mungkin penggunaan alat-alat, mungkin penggunaan lab atau penggunaan apa itu termasuk in kind ya. Jadi nanti kampus bisa maksimal mensupport kegiatan PKM teman-teman semua itu maksimal dinilai 2 juta ya, karena memang aturannya seperti itu. Yang insentif ini yang lolos ya, jadi yang lolos itu ya, misalnya nanti mengirimkan PKM gagasan futuristik tertulis ya, jadi kayak punya gagasan ke depan seperti apa, tapi dalam bentuk tulis dan juga artikel ilmiah, ini teman-teman yang lolos akan diberikan insentif 2,5 juta ya, langsung ya. Nanti mungkin tidak seribet yang pendanaan, maksudnya tidak seprosesnya. Kalau yang ini karena insentif aja jadi simpel ya, itu. Jadi nanti teman-teman bagaimana caranya untuk nanti mengikuti ya, teman-teman nanti diminta nanti untuk membuat kelompok, atau mungkin dosennya akan membantu memfasilitasi untuk membuat kelompok. Kemudian mahasiswa menyusun proposal ya. Menyusun proposalnya akan dievaluasi oleh kita internal ya. Nanti ikutnya pendanaan atau insentif ya, kemudian nanti kita sahkan, kemudian kita ajukan. Jadi selama proses dari awal sampai akhir kita akan dampingi ya, Bu Erwin dan Bu Gari. Kita akan dampingi, mudah-mudahan proposal teman-teman semua itu terarah dan bisa masuk ke pendanaan ya, harapannya seperti itu ya. Nanti lebih detail. Oke. Jadi ini ya, untuk pengusulan proposal, seorang mahasiswa ya dapat bergabung menjadi 2 tim pengusul proposal PKM ya. Misalnya ini salah satu mahasiswa kita gabung dengan tim A gitu ya, dia menjadi ketua, kemudian gabung lagi ke tim B nggak apa-apa, tapi tidak boleh jadi ketua, maksimal jadi anggota ya. Atau mungkin dua-duanya jadi anggota saja boleh ya. Kalau jadi ketuanya itu adalah maksimal 1 ya. Tapi bisa bergabung menjadi 2 tim pengusul ya. Kemudian dosen pendamping bisa, 1 orang dosen bisa mendampingi 10 tim mahasiswa ya. Misalnya psikologi, misalnya Pak Fakih mau mendampingi 5 tim ya nggak apa-apa gitu ya, maksimal 10 tim ya. Tapi kalau misalnya ada dosen yang lain biar fokus, mungkin ya mungkin biar dibantu dosen-dosen yang lain ya untuk memaksimalkan nanti bimbingannya ya. Pendanaan tadi ini ya, pendanaan sudah kita sampaikan bahwa pendanaannya untuk pendanaan itu adalah 6 juta sampai 10 juta. Dan pendanaan dari kampus ya maksimal 2 juta. Dari pihak lain ada sponsor misalnya maksimal 1 juta. Sponsor misalnya ya. Ini pelaksanaan dan pelaporan ya. Semua kegiatan PKM pendanaan 8 bidang wajib dipublikasikan dan atau dipunya lolos. Nah, awal kan belum ya, belum sampai sejauh ini ya, di awal-awal baru bisa proposal aja. Tapi ketika sudah nanti lolos danai,
Jaringan tempat Pak Tris kurang baik ya berarti. Anda masih di sana Pak Tris? Halo, Pak Tris Ya bisa Bu, mendengar suara saya? jaringannya tadi, jaringannya hilang Bu. Ya, Oke, ini baik. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Untuk pelaksanaan ini ya, ini sudah bisa dilihat lagi ya Bu, PPT-nya. Oke, oke baik. Jadi ya, pelaksanaan PKM itu nanti teman-teman menyiapkan proposalnya dulu, nanti akan kita dampingi, nanti akan ada asistensi ya. Kalau kemarin dari Bu Rektor kita menyampaikan nanti akan ada bootcamp ya, jadi nanti akan dampingi bareng-bareng, akan kita support gitu ya. Nanti bareng ya. Ini layak diunggah atau enggak? Ini sesuai dengan template-nya atau tidak, nanti akan kita lihat bareng-bareng, sehingga yang akan diupload teman-teman semua itu sudah benar-benar sesuai dengan apa yang seharusnya, sehingga nanti di tahap administrasi itu bisa lolos semuanya minimal seperti itu ya. Baik, ini ya tadi kaitannya dengan konversi SKS dari PKM ini ya. Ini sama semuanya ya, PKM dari riset eksakta sampai tadi PKM artikel ilmiah itu, jika lolos tahap pertama administrasi akan dikonversi maksimal 2 SKS, sampai didanai ada tambah lagi 3 sampai 5 SKS, sampai lolos nasional bisa ditambah lagi maksimal 3 SKS, totalnya ya 6 kurang lebih 6 sampai 10 SKS ya. Itu. Ini ya, nanti kita dari internal, dari kampus akan melakukan evaluasi internal kaitannya dengan proposal teman-teman semuanya yang mungkin nanti dimasukkan ya. Dan operator PKM ya, kita akan mengupload berita acara maksimal 2 Maret, kemudian teman-teman maksimal mengunggah proposal itu tanggal 4 Maret 2023 ya. Kemudian para dosen pendamping dan pimpinan akan memvalidasi maksimal 6 Maret. Jadi kita punya waktu kurang lebih 2 minggu lebih sedikit ya teman-teman semuanya. Silahkan nanti dimaksimalkan ya, ini sangat bagus ya untuk kita, karena tadi ya selain nanti kita dapat pengalaman, dapat pendanaan ya, kemudian juga dapat konversi nilai ya, kita nggak perlu kuliah. Nanti mungkin dengan seperti kegiatan seperti ini, kemungkinan teman-teman lulus lebih cepat itu akan memungkinkan Bu Erwin ya, karena nanti teman-teman bisa ngambil mata kuliah yang lain-lain ya, karena sudah tidak kuliah misalnya gitu ya, sudah keambil gitu ya, semuanya sudah dikonversi ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman, saya sampaikan bahwa kampus kita bisa mengirimkan total proposalnya adalah 85 ya, dengan perincian 5 yang didanai dan 10 yang tadi insentif ya. Jadi banyak sekali peluangnya teman-teman, silahkan nanti bareng-bareng bekerjasama untuk membuat proposal ya. Dari saya seperti itu aja Bu, untuk pengajuan akun dan lain-lain, nanti akan saya kirimkan link Google Form untuk diisi ya. Nanti akan kita daftarkan di akun Belmawa ya, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Erwin, Bu Ndari. Saya kembali lagi ke Bu Erwin. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penjelasannya Pak Tris. Teman-teman, Anda bisa bertanya kepada Pak Tris, karena Pak Tris maksimal hanya punya waktu sampai pukul 9:30, J. Habis ini harus nguji ke rumah sakit, J. Gitu, jadi yang ingin bertanya buat sama Pak Tris, monggo ada kesempatan sampai pukul 9:30, tetapi nanti misalkan tidak, akan saya langsungkan ke Bu Ndari untuk lebih khusus menjelaskan tentang PKM kewirausahaan. Kenapa PKM kewirausahaan kami khususkan, karena ini juga selaras dengan visi Universitas Said Surakarta sebagai kampus yang berjiwa kewirausahaan. Monggo teman-teman, bagi yang ingin bertanya, mumpung ada Pak Tris di sini, bagi yang malu-malu bisa menggunakan chat box-nya ya. Nah, ini ada dari Mas Daniel. Terkait deadline yang sudah disampaikan Pak Tris adalah tanggal 3 Maret 2023. Nah, untuk sesi dan jadwal untuk bootcamp bisa dijelaskan Pak, gitu. Monggo Pak Tris bisa membantu. Ini sudah kita bahas kemarin Pak Tris. Oke. Baik, Mas Daniel ya, kemarin
Bu Rektor menyampaikan nanti minggu depan rencananya kita akan bootcamp dari hari Senin Bu Erin. Ya, Kita akan dampingi, mungkin kita akan cari tempat yang mungkin layak untuk kita gunakan untuk mendampingi teman-teman semuanya ya, untuk memberikan arahan ya, sehingga nanti proposalnya benar-benar bagus dan layak ya, seperti itu. Itu ya Mas Daniel ya, mungkin minggu depan Mas Daniel ya, di hari Senin ya Bu ya. Senin tanggal Ya, semakin awal kita dampingi biar semakin bagus gitu ya. Senin tanggal berapa ya Pak? Terus tanggal 20 ya? Tanggal 20 Bu. Kita akan mulai bootcamp pada tanggal 20, jadi selama 1 pekan itu kita nanti akan full bootcamp untuk melakukan pendampingan terhadap mahasiswa. Pada minggu ini, kami kemarin sudah berkoordinasi dengan Prodi untuk melakukan penjaringan terhadap masing-masing mahasiswa, siapa yang berminat. Dan kalau kemarin kami harapannya Prodi bisa mengirimkan minimal 5 proposal, dari 8 dana dan 2 insentif itu bisa dipilih. Kalau yang untuk riset eksakta sosial humaniora itu memang harus linear atau sejalan dengan bidang ilmiah, akan tetapi untuk yang lainnya bisa menggandeng teman-teman dari prodi yang lain dengan keanggotaan 3 sampai dengan 5 orang itu. 1 orang berkesempatan menjadi ketua dan 2 dan kalau menjadi anggota di 2 proposal. Monggo teman-teman untuk memanfaatkan ini. Kalau misalkan dari pihak prodi kurang aktif menurut teman-teman, silahkan Anda yang aktif untuk menghubungi prodi. Untuk detail dan lengkap tentang panduan tersebut akan memilih di mana, dosen pendamping. Nah, nanti di bootcamp itu nanti kami juga akan menyediakan reviewer ya, Bundari. Jadi berdasarkan pengalaman yang lalu-lalu, jadi tidak lolosnya proposal dari teman-teman itu sebenarnya bukan pada substansi konten atau isi bahwa tema yang Anda sampaikan itu tidak layak atau bagaimana, akan tetapi hanya pada persoalan administratif. Jadi tidak sesuai dengan template, font yang tidak sama, kemudian tanda tangan yang dikropeng, kayak begitu. Nah, harapannya dengan bootcamp itu, selain pasti 1, Anda sesuai dengan template, kemudian tema yang diajukan itu juga sesuai dengan yang kekinian. Gitu. Ada yang lain bertanya, Bundari juga bisa menambahkan, Pak Tris juga bisa menambahkan juga dari penjelasan ini. Gitu. Silakan monggo bisa menggandeng teman-temannya. Ini juga kesempatan buat teman-teman yang masih jomblo untuk peluang mendapatkan pacar ya gitu. Gitu. Ada yang bertanya kah? Atau jangan-jangan mereka hanya on tapi ditinggal ini. Selain Daniel? Baik, jika tidak ada yang bertanya, saya langsungkan sama Bundari aja ya. Oh, Bu, izin bertanya untuk kelas karyawan. Oh, bisa banget Bapak Ibu, monggo. Ini terbuka selama status panjenengan masih mahasiswa, karena ini kami kan tidak diskriminatif. Monggo panjenengan bisa memilih sesuai dengan passion itu. Jadi bisa dikonversi. Contohnya misalkan untuk mata kuliah kewirausahaan pasti jelas. Kemudian ekskursi juga bisa, metode penelitian juga bisa. Jadi terprogram yang Anda pilih. Monggo Bu Mbak Delvia Ika Sriningrum, teman-temannya di Jalil dan juga diajak, kita punya banyak sekali peluang, kita ada 85 proposal yang bisa kita ajukan, monggo. Ya, dapat uang sangu, insya Allah sudah dikonversi, kita bisa mendapatkan pengalaman bersaing, syukur-syukur nanti kita bisa sampai di PIMNAS, itu kan luar biasa, nih ajang bergengsi buat teman-teman. Untuk yang kelas karyawan, apakah tetap offline atau online, Bu? Maksudnya, pripun nggih, Mbak? Maksudnya untuk kelas karyawan tetap offline atau online itu bootcamp-nya atau punapa-nipun nggih? Ini bisa dijelaskan ini. Oh, yang tentang bootcamp. Oh, itu kalau bootcamp kita tetap harus offline, Mbak. Akan tetapi itu kan tim ya, 3 sampai 5 orang. Misalnya Mbak itu nanti bekerja bisa diwakilkan ke ketuanya atau perwakilannya. Jadi tidak masalah. Yang penting adalah kesertaan panjenengan dalam peran itu, sumbangsih ide, sumbangsih apa kan gitu. Itu nanti
maksudnya dalam teknisnya bisa kita bicarakan gitu. Yang penting Anda terlibat dalam program PKM ini, kemudian bisa lolos kan gitu. Ini ajang pembuktian kreativitas diri kita. Timbang kita galau-galau alay-alay di-upload di media sosial, mendingan kita mengupload sesuatu yang pasti-pasti aja. Dan yang bertanya lagi, khususnya buat Pak Tris, teman-teman. Bu, saya boleh menambahkan sedikit, Bu? Boleh. Oke, ini untuk teman-teman yang kemarin sudah pernah mengikuti program PKM, ya silahkan dibuka lagi akunnya di Belmawa. Dilihat nanti kalau yang saya buka kemarin punya salah satu itu ada evaluasinya ya, ada kenapa kok ini nggak lolos, itu ada keterangannya, oh ternyata ini gitu ya. Silakan teman-teman nanti dibuka lagi akunnya ya, akun Belmawa. Nanti kalau misalnya sudah lupa nanti silakan menghubungi saya, kita cek lagi untuk mudah-mudahan ada gitu ya hasil evaluasinya ya. Misalnya oh ini proposal yang kemarin teman-teman masukkan itu kurang, ini kok ada sampulnya padahal nggak boleh, kok fontnya kok gede-gede banget padahal ukurannya fontnya 12 misalnya. Seperti ada nanti ada evaluasinya ya. Walaupun nggak semuanya tapi mudah-mudahan yang punya teman-teman ada hasil evaluasinya sehingga bisa kita gunakan untuk evaluasi atau belajar ya dari kesalahan kemarin seperti itu. Oke, baik. Ini juga kesempatan buat teman-teman yang kemarin memang ikut sertakan di dalam PKMK yang internal Usahid ya. Jadi teman-teman bisa merecycle ide-ide yang kemarin. Jadi berdasarkan Monef kemarin kan ternyata teman-teman idenya luar biasa tuh. Kalau untuk PKM internal kan panjenengan hanya didanai 2 sampai 2,5-nya ya. Ini 6 bisa sampai dengan 10 juta. Nanti ditambah apa tadi Pak? Dukungan dari kampus ya yang maksimal 2 juta. Monggo silakan kesempatan ini digunakan secara maksimal. Tapi kalau ide Anda pernah diajukan di tingkatan nasional yang kemarin, tidak dapat diajukan lagi kecuali teman nanti bisa merecycle atau merimat untuk menemukan sesuatu yang baru dari ide yang kemarin telah diajukan gitu. Ada pertanyaan Bu, misalkan kalau ada peserta bootcamp yang mengalami halangan untuk mengikuti bootcamp, apakah boleh izin? Oh tadi sudah Bu Erwin sampaikan boleh, asalkan ada salah satu yang mewakili yang gitu. Terus apa ini? Pertanyaan dari Mas Ageng ya. Oh nanti setelah ini nanti Bundari akan meng-share untuk presensi. Presensi itu nanti salah satunya adalah untuk mengisi kesediaan Bapak Ibu teman-teman dalam PKM ini apakah bersedia atau tidak. Nah nanti ketika teman-teman bersedia kami akan masukkan dalam grup. Jadi untuk koordinasi lebih lanjut. Kalau saya kok harapannya meskipun sekarang belum tertarik atau belum berminat, isi ayo aja, gas aja kan gitu. Kita nggak ngerti ke depannya kita akan dapat rezeki apa. Ada yang mau bertanya lagi teman-teman? Atau kita langsung jalan aja ya Pak Tris Bundari, biar waktunya juga kita lebih efisien. Nanti pertanyaan bisa dijawab nanti sambil di jalan ngeten nggih. Ngeten baik nggih. Baik, selanjutnya monggo Bundari untuk lebih khusus menjelaskan tentang program kreativitas mahasiswa dalam bidang kewirausahaan. Ini Bundari malah sudah lebih detail untuk bagaimana konversinya. Nanti teman-teman memperkirakan saya nggak perlu lagi kuliah di ini kan gitu. Monggo Bundari, sepenuhnya waktu saya serahkan pada panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Erwin selaku WR dan selaku moderator hari ini, dan Pak Tris selaku bidang kemahasiswaan yang mungkin setelah 9:30 tidak bisa membersamai, tidak apa-apa. Mudah-mudahan lancar semua kegiatannya untuk hari ini. Gitu, ya. Saya mulai untuk teman-teman semua. Kurang lebih untuk mahasiswa kewirausahaan yang akan mengambil mata kuliah di bulan ini tanggal 27 ya, kita mulai perkuliahan itu sekitar 213, tetapi yang masih masuk Zoom 97, tapi saya sudah melihat ada yang beberapa adalah di semester 2. Saya juga ikut terima kasih yang semester 2 sudah bisa bergabung, berarti akan mencuri start untuk yang dasar-dasar kewirausahaan akan di tangan gitu ya. Mudah-mudahan amin. Untuk yang hari ini, kenapa saya mengambil program kreativitas mahasiswa X kewirausahaan dan praktek bisnis, bukan berarti saya mengesampingkan yang lainnya, tidak, tetapi lebih ke bahwa ketika di semester depan utamanya adalah kewirausahaan dan praktek bisnis, maka yang
saya sampaikan untuk yang di kelas tersebut, tetapi nanti tetap akan bisa dikonversi. Kenapa bisa dikonversi? Untuk di perkuliahan saya yang saya ajukan ke mungkin ke dekanat atau ke rektorat adalah bahwa kalau dari Dikti sudah memperbolehkan atau sudah memberikan panduan guidance gitu ya. Jadi bahwa PKMK itu bisa dikonversi untuk mata kuliah kewirausahaan gitu ya, atau untuk MDKM gitu. Nah, sedangkan di Universitas Syahid ini untuk semua prodi, berarti yang nanti saat ini masih semester 2 dan ikut bergabung, ikut upload nanti dan di praktek kewirausahaan di PKMK, maka nanti bisa dikonversi dasar-dasar kewirausahaan. Tapi bagi yang semester 4 atau mungkin yang lain, jadi istilahnya mungkin ada yang semester 4 tapi prodi lain, ada yang mungkin di prodi lain itu bukan semester 4 untuk praktek bisnis dan kewirausahaan. Jadi lebih saya utamakan bahwa di Kasal 2003-2024 ini menempuh kewirausahaan dan praktek bisnis, maka semuanya berhak untuk mendapatkan rekognisinya. Inisiasi dari pemerintah untuk tahun ini menurut saya luar biasa gitu ya. Ini kabar gembira banget dan istilahnya ini secara nasional bahwa proposal lolos tahap 1 itu sudah dinilai 1 sampai 2. Mungkin pertanyaan teman-teman ada di Usahed akan dikonversi berapa Bu? 1 atau 2 gitu kan ya. Saya berusaha memastikan bahwa dasar-dasar kewirausahaan dan praktek bisnis kewirausahaan adalah 2 SKS, maka otomatis saya akan mengusahakan atau sudah memvalidasikan bahwa nanti adalah yang direkognisi adalah 2 SKS. Jadi tidak ada penambahan, jadi begitu lolos tahap 1, ya lolos gitu kan. Berarti di semester ketika sudah pengumuman, berarti nggak ngambil mata kuliah saya, nggak apa-apa. Itu jauh lebih menurut saya. Kenapa? Karena ini alasannya, capaian pembelajaran, teman-teman pasti tahu ketika ini mampu menganalisis kebutuhan pasar. Berarti meskipun tidak ikut kuliah, mata kuliah kewirausahaan dan praktek bisnis, diharapkan dengan membuat proposal ini, teman-teman itu sudah bisa loh menganalisis kebutuhan pasar. Yang kedua, menemukan ide bisnis kreatif. Kalau yang kemarin atau tahun kemarin 2021 sudah pernah upload proposal mungkin sekitar 12 atau 10-an yang upload gitu ya. Dan belum lolos gitu kan ya. Belum tentu atau belum 80% itu karena ide bisnis kreatifnya itu tidak menarik. Tetapi sudah yang disampaikan Pak Tris maupun Bu Erwin tadi bahwa teman-teman itu ada yang sudah gagal dari segi administrasinya. Ya, jadi mungkin ada beberapa yang perlu teman-teman pasti tahu bahwa yang namanya bisnis itu bukan dengan keinginan kita, tapi sesuai dengan dibutuhkan oleh pelanggan atau pasar masih membutuhkan atau tidak. Sehingga ini penting. Kalau saya membuat produk A, tidak harus makanan ya. Jadi PKMK itu tidak tentang makanan, tidak tentang minuman. Semuanya ide bisnis kreatif itu adalah termasuk dalam kewirausahaan kalau itu berkaitan dengan adanya kebutuhan pasar dan riset pasar. Ketika tidak ada kebutuhan pasar atau riset pasar, nanti pasti akan arahnya ke teman-teman mungkin akan ketika sama-sama ide kreatif, pasti nanti akan ke KC, misalnya gitu, ke Karsa Cipta, atau mungkin ke justru masih gagasan, pasti ke AI, misalnya gitu. Yang keempat, mampu melakukan analisis pesaing. Kenapa? Saya jelaskan, di pesaing itu maka teman-teman akan melihat di internet misalnya, oh kalau di internet itu sudah sangat banyak, apalagi produk itu sudah dijual di marketplace warna-warni itu, maka analisis pesaingnya berarti sudah banyak, maka harus mencari lagi apa yang beda dari produk yang sudah ada, sehingga nanti sampai di paling terakhir yaitu
menyampaikan gagasan secara tertulis itu bisa sesuai dengan angen-angen. Kadang itu angen-angen itu bisa, tapi ketika ditulisan itu nggak kebaca. Jadi gagasan itu mampu secara tertulis. Mungkin kalau bicara gitu itu maksudnya begini-begini Bu, tapi begitu ditulis mungkin nanti akan saya contohkan, mudah-mudahan yang akan saya bedah nanti adalah contoh punya teman-teman kalian. Jangan sakit hati, tapi ini untuk apa ya? Untuk kedepannya, daripada kita mengambilkan contoh di tempat lain, kalau contoh tempat lain nanti judul-judul saja, tapi kalau untuk yang mungkin beberapa kesalahan nanti akan saya perlihatkan untuk yang sudah diupload ke kemarin. Oke, lolos tahap 1, maka saya bisa katakan tadi bahwa lolos tahap 1 nilainya otomatis A. Jadi kenapa saya menjelaskannya dulu bukan proposalnya harus begini-begini, enggak. Tapi yang saya tawarkan adalah bikin proposal, lolos tahap 1, nilai otomatis A. Enggak butuh kuliah, iya betul. Oke. Semester 2, Bu, saya sekarang semester 2. Berarti nanti ketika ngambil dasar-dasar kewirausahaan di semester 3, teman-teman sudah punya tabungan nilai A. Dengan syarat bahwa di note ini anggota itu aktif. Makanya saya mengharapkan meskipun nanti persyaratan saya adalah ada semester bawahnya, ada di tingkatnya gitu ya. Terus ada dengan program studi lain gitu ya. Itu biar terjadi proposal itu jauh lebih berwarna. Karena apa? Kita itu tidak akan murni dalam keilmuan bahwa yang nanti administrasi bisnis semua, enggak. Itu akan bisa melengkapi mungkin yang desain komunikasi visual ketika kayaknya saya dari nanti perhitungan untuk keuangannya saya nggak bisa gitu kan ya. Atau mungkin teman-teman nanti lain justru yang misalnya sosmednya bagus, jangan khawatir untuk PKM 2023 ini waktunya kalian yang suka sosmed gitu ya. Jadi nanti teman-teman kalau yang tidak aktif otomatis nilai di bawahnya berarti min. Kenapa ini bisa dipastikan 1? Ini belum di masa perkuliahan sudah mulai kelihatan aktif atau tidaknya gitu ya. Jadi tidak seperti tahun kemarin tuh biasanya di bulan Juni gitu ya. Jadi biasanya sudah mau berakhir perkuliahan itu baru ada pengumuman. Kalau ini kan masih di awal, jadi memungkinkan pasti ketahuan. Misalnya namanya Angga sudah aktif mahasiswa semester 2. Otomatis kan karena sama-sama ini adalah untuk PKMK, jadi pasti saya list otomatis dan dari kemahasiswaan juga akan membuat report bahwa mahasiswa ini misalnya lolos tahap 1. Apakah bisa diukur Bu nanti yang aktif tidak aktif? Bisa gitu kan ya. Karena setelah ini mulai Senin ada bootcamp. Tadi sudah dijelaskan tentang IKU-nya gitu ya. Jadi indikator kinerja utamanya kenapa dari semua PKM ini itu IKU-nya 1, 2, 3, dan 5 semuanya sama. Intinya adalah mendapat pengalaman di luar kampus, untuk lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan ini ketika sampai di tahap berikutnya juga akan direkognisi dengan SKPI gitu ya. Jadi ini hal yang menurut saya betul-betul bahwa pemerintah itu sudah mensinergikan MDKM dengan SKPI dengan IKU. Jadi sudah saling ada keterkaitan dan sinerginya. Ini berikutnya yaitu karena hari ini adalah PKMK, maka saya hanya khusus di PKMK, yaitu nanti tadi lolos tahap 1 2 SKS, didanai 5 SKS gitu ya. Hari Senin teman-teman diharapkan yaitu setelah selesai ini setidaknya sudah tahu, saya mau ngajak teman A, B, C, saya mau ngajak adik tingkat saya namanya A, misalnya gitu ya, nanti temanya ini. Di tengah jalan misalnya nanti malah justru akan membuat atau proposal baru, enggak masalah, karena mungkin nanti akan muncul ketika sudah, karena nanti ada kesempatan menjadi anggota 1 lagi gitu ya, tidak dua-duanya anggota. Saya harapkan teman-teman itu ya
prioritaskan dulu, saya berani jadi ketuanya deh gitu kan, nanti baru cari anggota gitu ya. Atau mungkin kalau misalnya mengharapkan dua-duanya menjadi anggota, pasti Anda punya kemampuan menjadi ketua. Kalau di hari ini sudah terbersit, saya dua-duanya mau jadi anggota itu ya. Jadi kalau jadi anggota di 2 tempat, terus nanti lolos di dua PKM, maka rekognisinya tetap di 2. Mungkin satunya mungkin di PKMK, atau mungkin ada di PKM yang lain, pasti nanti juga dengan otomatis juga akan direkognisi. Ketika didanai, yaitu dengan 5 SKS, saya yakin teman-teman sudah punya, wah berarti saya punya 5 SKS berikutnya, berarti kan 3 plus 2. Berarti saya punya 2 plus 3, berarti ada 3 SKS lagi yang akan diperoleh teman-teman. Padahal waktu untuk kegiatan ini sampai di semester, sampai di bulan Agustus itu sudah selesai. Berarti ini waktu yang sangat singkat. Jadi upload Maret, Agustus sudah berakhir. Jadi menurut saya adalah sangat pendek ini, betul-betul mari kita makan dengan baik. Ketika PIMNAS nanti ditambah lagi dengan 3 gitu ya. Saya berharap dulu PIMNAS itu iya, tetapi lolos tahap 1 itu kayaknya harus wajib gitu ya. Karena hal-hal yang kaitan dengan lolos tahap 1 itu biasanya yang tadi bukan di ide kreatif mungkin ya. Selanjutnya yaitu ini memotivasi, tujuannya PKMK memotivasi, mendorong minat, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menghasilkan karya kreatif, inovatif sebagai bekal berwirausaha sebelum atau setelah menyelesaikan studi. Jadi harapannya kalau sekarang semester 4, semester 2 sudah punya ide kreatif, yaitu kewirausahaan yang nantinya bisa menjadi sebuah bisnis dan bisa berkelanjutan, maka ketika lulus pun juga sudah siap bahwa lulus adalah sebagai entrepreneur muda mandiri. Gitu ya. Yang kedua, memberikan kesempatan mahasiswa untuk praktek wirausaha. Jadi ini sudah sangat selaras dengan kewirausahaan dan praktek bisnis yang isinya nanti praktek, gitu ya. Jadi otomatis teman-teman fokus aja dulu ini bukan di kewirausahaan dan praktek bisnis, tapi fokus ke PKM. Bu, nanti 100 ini mau jadi bikin proposal nggak apa-apa. Nanti kan akan ada 85 yang akan diseleksi proposal mana yang akan diunggah. Itu ya. Jadi harus berkompetisi. Selanjutnya, yuk ini baru mulai susun proposalnya. Tadi itu ibarat saya baru mengasih, tadi itu Bu Rusnandari baru ngasih iming-imingnya gitu ya. Iming-imingnya dikasih 2 SKS, 5 SKS, atau sampai maksimal 10 SKS. Berikutnya baru menyusun proposal. Sistematika penulisan proposal wajib sesuai dengan panduan yang sudah di-share di chatbox. Bahwa PKM itu tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan. Mungkin teman-teman akan ada yang mungkin semester 4 atau yang baru, atau mungkin ada yang di semester 6 saat ini, ada yang mungkin langsung membantah, Bu, itu PKM yang itu tuh banyak tuh, gitu. Mungkin yang berseliweran di internet tahun-tahun sebelumnya itu banyak yang menggunakan singkatan, gitu ya. Misalnya Segoro, gitu ya. Sego Megono Royal, intinya segone Megono kuwi gede banget intinya gitu buatnya, dan mewah misalnya gitu itu. Intinya itu, tapi dia hanya membuat singkatan. Nah, yang saat ini tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan ya yang tidak bagus, dan hanya dan ada lagi hanya diperbolehkan maksimum 20 kata. Jadi nggak usah panjang kali lebar. Cukup maksimal 20 kata selesai. Jadi kalau ini tidak judul aja sudah tidak, misalnya melebihi 20 kata, berarti sudah coret. Ketemu akronim atau singkatan yang tidak bagus, sudah pasti coret. Tidak lolos tahap 1. Bu, judul-judul itu yang seperti apa ya Bu? Ya, misalnya gitu ya. Mungkin teman-teman juga akan melihat judul-judul yang tahun maaf, harus saya sebentar. Sebentar, saya set dulu. Ini teman-teman nanti bisa menjadi bahan bahwa ketika teman-teman nanti membuat judul 20 kata,
tidak ada akronimnya, terus Bu, ternyata kemarin saya ada akronimnya loh, misalnya gitu kan. Tidak mengapa, itu sudah kemarin. Tapi ini adalah yang sekarang yang dicari adalah yang tidak ada akronimnya. Yang selanjutnya, maaf, slide saya ini ya Bu ya, keluar ya. Sebentar. Oke, selanjutnya itu teman-teman juga harus lebih fokus lagi. Misal, ini saya contohkan, nggak apa-apa ya. Nanti yang sudah saya buka, salah satu contohnya milik Mbak Linda sama Mbak Deva. Mudah-mudahan tidak terus gimana-gimana. Yang jelas kan ini sudah dibiayai yang untuk internal ya, gitu ya. Dan ini untuk, sudah kelihatan. Kenapa? Untuk evaluasi enggak apa-apa, tidak untuk menjatuhkan. Iya, betul. Contoh misalnya, healthy candies. Ini bukan kategori akronim ya, jadi memang boleh gitu ya. Tapi kenapa ada yang tidak? Misalnya tidak ada, tidak diterima gitu kan ya. Saya tidak tahu akun kemahasiswaan, tapi saya mengira-ngira adalah bagi yang kemarin internal mengirimkan untuk PKM internal itu tanpa cover, itu berarti sudah dipastikan ketika upload di Simpel Mawa sudah tanpa cover. Tapi begitu upload yang untuk PKM internal dengan cover dan halaman pengesahan, kemungkinan teman-teman mengajukannya sudah sama cover. Padahal kalau yang saat ini tidak boleh. Jadi ini hal-hal yang seperti itu juga harus diperhatikan gitu deh. Terus kedua, nanti mungkin teman-teman juga akan melihat di bawah bahwa ini hanya 10 halaman gitu ya. Tetapi ketika dilihat dari judulnya ini memungkinkan boleh seperti itu, tapi ini tidak bisa digunakan untuk PKM tahun 2023. Tadi disampaikan boleh di repackage, boleh di remark atau apapun itu gitu ya. Tapi ingat teman-teman nanti pasti harus searching gitu ya. Jadi harus dicari lagi ketika kalau saya baca ini ya di latar belakangnya gitu ya. Itu meskipun nanti dimakan tetap sama Bu, vitamin C, vitamin A gitu misalnya gitu, itu sama gitu. Tapi harus ada bedanya dengan yang produk sudah ada. Nah, saya melihatnya keunggulan produknya ada, tapi ada bedanya dengan produk lain yang sudah ada, itu belum disampaikan gitu ya. Itu kalau untuk yang terkait untuk judul yang pertama. Berikutnya saya sampaikan lagi. Nanti kalau teman-teman Senin itu baru judul atau apapun tidak masalah, yang penting sudah bawa temannya, paling tidak minimal 1 atau 2 itu sudah jelas bahwa oh ini anggota saya gitu kan ya. Meskipun nanti di tengah jalan anggotanya mau jadi ketua untuk program yang lain tidak masalah, tapi karena saya PKMK, jadi PKMK juga ikut disukseskan gitu ya teman-teman ya. Oke. Berikutnya mungkin teman-teman juga akan melihat bahwa di beberapa proposal gitu ya, yang sudah berseliweran di internet, nanti kalau melihat adalah proposal itu tahunnya berapa. Jadi jangan sampai melihat bahwa oh ini pernah lolos lantas dicontoh secara ini ya, enggak, tapi justru teman-teman melihatnya di panduan yang di-share tadi itu, jadi urut-urutannya. Yang kedua, ini isian kelengkapan, berarti dientrikan ke Simpel Mawa, berarti itu yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Tris gitu ya. Tapi untuk sampul, isian kelengkapan sampul meliputi judul PKM, bidang PKM, nama, nomor induk tim mahasiswa, asal perguruan, dan tahun usulan. Itu semua adalah isian kelengkapan. Dan itu tidak di-upload bersamaan dengan yang isi utama. Ketika kita bicara dengan isi utama, maka di halaman inti dari lampiran adalah daftar isi
diberi nomor halaman italik, istilahnya alfabet ya. Jadi istilahnya I Romawi gitu ya, bukan yang teman-teman nulis satu gitu ya. Beberapa proposal kalau saya buka dari 12 itu ada yang mulai dengan angka 1. Jadi bukan Romawi, I gitu ya. Yang diletakkan pada sudut kanan bawah. Dan ini ada yang keliru. Kanan bawah itu di kanannya teman-teman, apa di kirinya teman-teman yang dimaksud dengan sudut kanan bawah itu. Ini jangan sampai keliru. Ini kertas sudut kanan bawah. Kebanyakan ada yang sudut kanan bawah itu ya kanannya teman-teman, bukan kanannya ketika saya melihat teman-teman, tapi kanannya teman-teman berarti yang di sudut kanan bawah, jangan sampai ke balik. Penomoran halaman I dimulai dari daftar isi. Jadi I itu dimulai daftar isi, bukan pada cover. Halaman inti, jadi halaman inti, halaman proposal memuat bab pendahuluan sampai daftar pustaka. Ini yang dimaksud dengan yang 10 halaman. Jadi cukup maksimal 10 halaman, tidak boleh lebih. Lebih dari 10 halaman berarti sudah coret, tidak lolos tahap 1. Jadi dari bab pendahuluan itu, bab pendahuluan sampai daftar pustaka dihitung 10. Halaman inti, lampiran dimulai dengan angka Arab 1, 2, 3. Ada yang mulai dengan angka Romawi lagi, I gitu ya. Harusnya angka Arab yaitu 1, 2, 3 gitu ya. Yang diletakkan pada sudut kanan atas, bukan sama-sama di sudut kanan bawah. Nanti ini baru karena apa? Kenapa sih Bu ini harus dijelaskan gitu? Karena ini yang menjadikan lolos tahap 1. File proposal diunggah ke Simpilmawa dengan penamaan file. Dipastikan nama file aja salah, sudah pasti salah. Nama ketua, nama PT berarti Universal Shahid, karena PKMK berarti PKM/K gitu ya. Jadi persis dengan seperti ini, nama ketua, nama PT underscore PKM/K. Validasi proposal oleh dosen pendamping dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan, tidak ada halaman sampul dan halaman pengesahan. Jadi ini yang tadi saya ceritakan, kenapa ada ketika PKM internal kemarin ada yang pakai halaman sampul, ada yang enggak. Saya menjustifikasi, ya bukannya seudon gitu ya, tapi kira-kira analisis saya adalah ketika ada covernya berarti waktu di Simpilmawa nguploadnya dengan cover, tetapi ketika sudah di internal itu sesuai misalnya gitu kan, di internal mintanya ada covernya misalnya gitu, tapi ketika di internal minta cover terus di Simpilmawa kan tidak perlu cover tuh, oh tidak ada covernya, oh berarti waktu di Simpilmawa kemungkinan sudah betul, malahan sudah tanpa cover gitu ya. Nanti bisa dilihat satu-satu teman-teman apakah kira-kira review saya yang tanpa melihat review dari asesor, tanpa melihat secara langsung yang di akun Simpilmawa betul atau tidak. Berikutnya, Times New Roman ukuran 12. Saya melihat ada beberapa yang kecampuran, maaf. Ini terjadi kebanyakan. Siapapun, bisa saya, bisa teman-teman, bisa ibu dosen, bapak dosen gitu ya. Ketika habis copy paste lupa tidak dirapikan. Jadi ada yang kecampuran masih dengan mungkin ada yang kalibri, jadi ada yang pakai font-font yang lain. Jadi pastikan dulu meskipun copy paste tetap harus main dengan parafrase. Yang kedua, isi utama proposal ditulis dengan jarak baris atau spasinya 1,15 spasi. Bu, dengan rata kanan kiri kan bisa
di back setupnya nanti teman-teman juga harus dilihat juga gitu ya di fontnya. Jangan sampai benar 115 tapi nanti masih ada yang 68 gitu ya. Nanti juga diperhatikan teman-teman, mungkin Bapak Ibu dosen yang membimbing nanti juga harus memperhatikan itu betul 115 gitu ya. Tapi nanti ternyata ketika dicek diulang ternyata untuk inden itunya masih di kanan kirinya itu 6 atau 8 atau kadang 10. Jadi jaraknya masih cukup besar, bukan yang 0 semua gitu ya. Perataan teks menggunakan rata kanan kiri ini wajib. Jadi ini yang nggak bisa istilahnya menurut saya beliau asesor reviewer PKM itu ketika melihat sudah tidak rapi pasti udah deh wong ini ada banyak gitu ya, buang pasti gitu. Layout menggunakan ukuran kertas A4, kalau margin kiri 4 cm, jadi hati-hati, kebanyakan mungkin karena menggunakan template orang lain tanpa me-layout ulang, jadi ketika di-upload itu ada yang mungkin tidak sesuai gitu ya. Margin kanan atas, bawah masing-masing 3 cm, jadi 4 marginnya yang paling kiri, yang lainnya 3. Meskipun ini remeh-temeh gitu ya, tapi itu harus diikuti. Ini yang harus dilakukan. Isi kelengkapan dientrikan langsung secara interaktif pada simpil bawah. Jadi memang nanti memasukkannya satu persatu. Isi utama yaitu daftar isi, halaman inti, dan lampiran diunggah ke simpil bawah. Jika isi utama proposal ada cover, lembar pengesahan, ringkasan atau abstrak, maka proposal tersebut tidak lolos tahap 1. Jadi yang ini diperhatikan. Yang menyebabkan tidak lolos tahap 1 adalah ketika upload ada proposal, ada covernya, ada lembar pengesahannya, ada ringkasan abstrak, maka proposal tidak lolos. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu? Monggo, boleh bisa bertanya. Oke. Jangan santai ya, gengs. Jangan terlalu serius. Yang penting ikut dan kita lolos. Oke. Berikutnya itu untuk format penulisannya ada daftar isi gitu ya. Jadi dimulai dengan I, bukan satu ya I. Satunya adalah pendahuluan. Nanti teman-teman lihat bahwa di pendahuluan itu apa? Uraikan latar belakangnya. Alasannya kenapa menyusun proposal PKMK ini. Yang berikutnya di paragraf berikutnya adalah potensi peluang pasarnya apa. Bisa berdasarkan hasil survei pasar, atau mungkin berdasarkan data bahwa ini menarik, atau mungkin berdasarkan ketika disurvei produk itu masih dibutuhkan gitu ya. Karena ada banyak produk yang ketika dibuat itu mungkin tidak dibutuhkan juga misalnya gitu. Yang ketiga adalah jenis dan spesifikasi komoditas yang akan menjadi modal berwirausaha, perbedaan dan keunggulannya. Jadi contoh di proposal teman tadi yang miliknya Mbak Linda atau siapa tadi, keunggulannya sudah, tapi perbedaannya tidak secara spesifik. Jadi mindset kita itu kalau membuat ide kreatif, inovatif dan inovatif itu bukan sesuatu hal yang benar-benar baru, grass, benar-benar baru gitu ya. Enggak. Amati, tiru, modifikasi, dan menampilkan apa bedanya dan apa unggulnya. Itu sudah kreatif dan inovatif. Tapi ketika kita membuat produk tapi nggak tahu bedanya, nggak tahu keunggulannya, berarti ketika amati, tiru, modifikasi baru copy paste. Ya benar-benar baru amati, tiru, tok modifikasinya belum ada karena belum tahu bedanya di apa dan keunggulannya dibandingkan dengan yang sudah ada itu apa. Ya. Meskipun produk sejenis itu sudah ada. Jadi kenapa nanti teman-teman juga wajib searching internet itu bukan haram, tapi wajib untuk mengukur gitu ya, untuk mengukur bahwa ide ini itu sudah terlalu jenuh atau istilahnya sudah terlalu banyak, sampai terlalu banyaknya itu bisa jadi di marketplace warna-warni itu semuanya jualan. Maka cari bedanya.
terus keunggulannya, misalnya gitu kan. Ingat, kita di sini tidak berbicara langsung semuanya harus laba-laba enggak, karena kita hanya bicara dengan 5 bulan. Enggak ada bisnis instan semuanya minta 5 bulan, modalnya 10 juta sudah termasuk laporan, sudah termasuk tetek bengeknya tadi itu, minta BEP gitu, apalagi sudah sampai profit, enggak. Jadi memang yang lebih diuntungkan adalah ide produknya dan peluang pasarnya. Jadi kalau peluang pasar itu memungkinkan akan ada hal yang baik di depan, meskipun BEP-nya mungkin 1 tahun, 2 tahun, nggak masalah. Oke, jadi tidak mengejar, oh harus profit, harus laba, modalnya sudah dikasih 10 juta, mungkin yang untuk modal sekian, misalnya gitu ya, maksimal 10 juta kita tadi. Oke. Karakteristik pasar sasaran atau calon konsumen atau pelanggan yang akan menikmati produk kita itu harus diungkapkan keberadaan dan sebarannya. Contoh, mungkin produk itu hanya diperuntukkan untuk anak kecil, atau mungkin itu untuk anak usia 5 tahun sampai mungkin tak terbatas, misalnya gitu. Jadi ada spesifikasinya. Jangan sampai misalnya, oh jualan candy, oh jualan permen maksudnya gitu ya, tapi diperuntukkannya misalnya anak usia 1 tahun misalnya gitu ya, karena satu tahun itu kenapa justru tidak dimasukkan dalam situ. Mungkin yang dari segi kesehatan akan mengatakan bahwa oh itu boleh sebenarnya untuk anak usia 1 tahun gitu, tapi kan mereka belum bisa mengetahui tentang oh dia harus gosok gigi, harus apa yang bisa menyebabkan gigi berlubang. Istilahnya jangan membuat hal-hal yang membuat seorang reviewer itu, ini ada masalah ini, jualan candy kok anak 1 tahun misalnya gitu, bisa jadi 3 tahun misalnya gitu. Apakah itu bisa dipastikan, oh ketika dengan daftar pustaka yang ada, boleh silahkan gitu ya. Jadi istilahnya, oh anak sekian, umur sekian itu misalnya tidak boleh memakan ini gitu ya, dengan perpaduan ini misalnya gitu. Nah, ketika ditunjukkan dengan hasil penelitian X diperbolehkan atau bla 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 dengan manfaat bla bla bla, itu yang jauh lebih baik daripada kita langsung mencari di Wikipedia. Jadi cari di hasil penelitiannya orang lain atau hasil penelitiannya dosen atau apapun itu, nanti ketika ada citasinya itu jauh lebih baik dibandingkan teman-teman yang mengutip Wikipedia atau mungkin justru blog yang nggak tahu. Blog yang nggak jelas, mungkin sudah ditulis ke berapa kali gitu ya, sudah copy paste yang kesekian misalnya gitu. Nah, itu yang tidak diharapkan oleh dosen pembimbing nanti untuk sebagai daftar pustaka. Meskipun untuk keberadaan maupun misalnya. Berikutnya di gambaran umum rencana usaha. Sampai bab 2 teman-teman sudah punya gambaran gitu ya? Atau belum? Atau saya lihatkan dulu di pendahuluan. Saya punya waktu sampai jam berapa sih, Bu? Saya lihatkan punyanya yang Mbak satunya. Punyanya Mbak Devina, ini dari daftar isinya sudah sudah di kanan bawah, tapi mari kita lihat tadi sesuai panduan. Oke, sudah sesuai panduan ya. Untuk lampiran di kanan atas sudah sesuai. Terus kenapa tidak lihat di proposalnya? Saya nggak, ini judul persisnya apa, saya tidak melihat karena memang di sini tidak ada. Tapi kalau dilihat sekilas di awal sudah ada tulisan semakin meningkatnya persaingan gitu ya. Kalau reviewernya sudah kelas-kelas itu tuh melihat kata-kata di depan semakin meningkatnya itu sudah, ini berikutnya kalimat apa lagi gitu kan ya. Oke, mungkin ini bagi reviewer kata-kata semakin kalimat paling depan pembuka itu hal yang tidak menarik, meskipun ini bukan metopen ya PKM-nya gitu ya. Kedua, menyukai
produk Cinaf. Cinaf adalah cireng nasi frozen. Searching Mbak nanti, cireng nasi frozen itu mungkin kalau internal oke lah. Untuk yang di eksternal kenapa tidak lolos gitu ya. Saya judulnya saya nggak tahu persis apa yang ditulis gitu ya, karena memang tidak ada di sini. Tapi ini kalau menyebutkan Cinaf yaitu cireng nasi frozen gitu kan. Mungkin lebih baik cireng nasi frozen, nanti baru misalnya Cinaf itu di bagian tidak muncul atau mungkin nanti ketika mereknya apa misalnya gitu. Misalnya malah justru seperti itu, tidak yang Cinaf itu di bagian judul gitu ya. Sudah saya searching tadi dalam itu nasi frozen marketplace banyak banget gitu ya. Maka harus dicari bedanya komposisi punyanya yang ada di internet atau yang sudah ada di Cookpad atau Pinterest atau apapun itu gitu ya. Itu bedanya dengan yang punyanya Mbak Devina. Maka berikutnya ketika Mbak Devina bikin yang baru lagi, boleh yang sudah ada di internet, tapi bedanya apalagi yang menjadi beda gitu. Itu yang harus dikeluarkan meskipun sama-sama jualan cireng. Kan boleh, tetap boleh, tapi apa bedanya misalnya gitu kan. Terus di sini disebutkan hasil pengamatan di daerah tempat tinggal penyusun PKM karena itu sudah disebutkan bahwa penyebaran untuk calon konsumen maka tidak disebutkan dalam bentuk hasil pengamatan di daerah tempat tinggal penyusun PKM didapatkan hasil ternyata belum dijumpai usaha inovasi cireng nasi frozen dan lain-lain gitu kan. Bisa disebutkan misalnya daerahnya gitu kan ya, karena bisa jadi ketika mungkin di daerah atau desanya atau mana misalnya lebih spesifiknya, jadi ketika dicari oh memang di situ membutuhkan, karena bisa jadi kalau ini kan maaf reviewer itu tidak melihat identitas teman-teman semua. Karena halaman pengesahan, halaman cover itu semuanya tidak ada. Jadi dipastikan hanya akan melihat ini. Ini kalau bayangannya misalnya di Solo kota gitu, cireng berdudak misalnya gitu kan. Misalnya apalagi di Bandung misalnya gitu. Tapi ternyata kan Mbak Devina misalnya di kota, di desa apa misalnya gitu kan. Atau contoh saya misalnya di kampung desa saya gitu ya. Ini enggak ada misalnya gitu. Oleh karena itu perlu disebutkan karena asesor itu reviewer itu tidak mengetahui teman-teman itu dari mana. Jadi memang dari misalnya sama-sama mengedepankan apanya itu juga harus lebih jelas gitu. Meskipun sama-sama frozen. Berikutnya manfaat dan tujuan kegiatan. Tadi ketika manfaat tujuannya di sini sebutkan di antaranya adalah bisa mendapatkan keuntungan secara finansial. Di samping itu, adanya usaha cireng nasi frozen ini bisa menambah lapangan pekerjaan bagi orang lain. Pertanyaan saya adalah, ketika kalimat ini, maka menambah lapangan pekerjaan bagi orang lain, ini konotasi reviewer berarti apakah dia akan meng-hire orang gitu kan ya. Maka nanti secara spesifik di belakang di keuangan saya jelaskan. Jadi ini nanti bisa mungkin kalau ini diutarakan misalnya Mbak Devina yang menceritakan, bisa jadi kan ini kan kalau yang baca reviewer kan kurang lebih seperti saya. Misalnya gini, ini usaha cireng nasi frozen menambah lapangan pekerjaan bagi orang lain. Oh, ini mau buat siapa ya? Misalnya gitu itu. Oke. Jadi masih ada hal yang terpotong. Kalau dilihat dari ini Mbak, dari cirengnya bumbunya itu saus kacang, saus kecap, sambal rujak, balado, jagung bakar, barbecue, saya tidak menemukan bedanya dengan yang sudah ada. Maka cari bedanya. Istilahnya spesialnya punyanya cirengnya Mbak. Yang cireng Canaf itu apa? Kurang lebih itu ya. Oke. Selanjutnya saya lanjutkan. Oke. Sekarang sudah kelihatan ya di bagian metode gambaran umum rencana usaha di bab 2. Ini sudah ke PPT saya lagi nggih.
uraikan kondisi umum, potensi sumber daya dan peluang pasar, dan analisis ekonomi yang direncanakan. Potensi sumber daya maksudnya adalah tidak hanya sumber daya manusianya, tapi juga sumber daya apakah alamnya, apakah sumber daya itu termasuk di dalamnya adalah bahan bakunya. Contohnya, teman-teman mau bikin pizza berasal dari kalau mokaf dari cassava dari teoa kan sudah banyak, maksudnya sekarang sudah diproduksi secara massal misalnya gitu. Tapi misalnya dari pongge durian atau dari beton misalnya gitu, karena belum secara massal, maka sumber daya sudah harus dilihat bahwa oh kalau lingkungan tempat kalian adalah penghasil nangka, penghasil durian, mungkin nggak masalah. Tapi bagi yang mungkin di daerah Solo, misalnya mau pakai sesuatu hal yang beda adalah dari tepung itu tadi, maka akan ada masalah gitu. Jadi mungkin di beberapa daerah nggak masalah karena apa? Dia memang penghasil sumber daya alamnya untuk bahan baku itu tersedia. Jadi ketersediaan bahan baku itu termasuk di dalam gambaran umum rencana usaha yang akan direncanakan. Sajikan secara singkat menunjukkan kelayakan usaha dalam bentuk analisa keuangan usaha minimal 2 tahun. Jadi kalau 2 tahun kira-kira kemungkinan tidak ada, ya mungkin BP-nya baru 2 tahun, mungkin nanti profitnya misalnya ya. Tapi nanti akan teman-teman akan tetap dipandu dengan dosen pembimbingnya, atau mungkin karena gini, karena semua dosen hanya bisa 10 untuk semua program, maka nanti teman-teman bisa menyampaikan ke dosen, misalnya ke dosen A, kira-kira beliau sudah termasuk eligible atau bisa untuk sebagai pembimbing atau tidak, misalnya gitu nggih. Karena nanti bisa jadi takut saya sudah bimbing tapi juga mungkin Bu Erwin atau Pak Tresno juga bisa menjelaskan lebih kalau misalnya ada dosen yang belum bisa untuk menjadi pembimbing. Bukan apa-apa, beliaunya bisa, tapi mungkin di akunnya yang belum tersedia atau belum bisa, mungkin itu yang nanti bisa dikomunikasikan terlebih dahulu. Apakah beliau bersedia meskipun tidak bisa ada di Simpel Mawa misalnya gitu itu, tapi mudah-mudahan sudah bisa masuk di Mawa. Jadi untuk cash flow minimum 2 tahun itu tetap dibuat. Nanti kita lihat ya, diingat-ingat nanti kita lihat pas kita buka untuk yang gambaran yang untuk bab 3, untuk yang 2 proposal tadi kira-kira sudah membuat cash flow 2 tahun atau belum. Ketiga, metode pelaksanaan. Teknik atau cara membuat produk komoditas usaha, terus bagaimana mengemas atau packaging. Bu, pertanyaannya adalah ketika produknya, ini kan produk berarti dengan packaging gitu ya. Tapi ketika adalah itu jasa, maka kemasan itu bagaimana dia membrand atau istilahnya mengemasnya. Misalnya usaha fotografer, tapi fotografer yang bedanya dengan yang sudah ada itu apa ya? Kalau wedding organizer ada, untuk foto untuk baby sudah ada, mungkin ada hal yang lain, mungkin teman-teman kepikiran, oh ternyata ada loh kebutuhan di pasar itu untuk hal ini misalnya gitu itu boleh juga dicoba gitu. Maka packaging itu adalah kemasan dalam satu usaha itu apa, itu sudah packaging. Bukan berarti harus dikemas, harus dibungkus, itu enggak, tapi mengemas dalam satu paketannya itu jelas kalau itu produk, itu bukan produk tapi untuk jasa. Jadi untuk teman-teman yang kreativitas inovasinya mungkin bukan makanan dan minuman, maka packaging adalah berkaitan dengan bagaimana teman-teman mengemas produk itu sampai di akhir. Oh, ketika itu produk misalnya figura, berarti packaging sampai di akhir ketika nanti sampai ke pelanggan itu seperti apa, misalnya gitu. Nah, figuranya berbeda dengan yang iklan-iklan di yang terbaru itu kan dia mengedepankan apa sih kalau misalnya jualan figura itu saat ini adalah oh belum sempat upload atau data sudah menumpuk, kami yang akan sampai akan mencetak dan mengirimkan sampai rumah gitu kan, harganya sekian misalnya gitu. Itu masih bisa diinovasi dan kreativitas. Bedanya di apa lagi sih ketika sudah sampai di situ misalnya gitu. Masih
pasti teman-teman nemu kayaknya harus begini misalnya gitu. Mungkin teman-teman akan menemukan juga, oh ternyata ketika ada orang punya ide jualan dengan mencetak foto gitu kan, mungkin teman-teman akan ada punya ide lagi gitu ya. Ide tidak hanya mencetak foto, tapi mungkin untuk hal yang lain misalnya gitu. Tahapan memasarkan dan marketingnya ini penting. Jadi bagian marketingnya di pas bagian ini teman-teman, bagi Anda yang social media lovers gitu ya, ini waktunya kalian unjuk gigi, unjuk jari gitu kan ya, bahwa kalian can do it gitu ya. Kenapa? Jadi teman-teman yang mungkin di proposalnya nanti merasa bahwa oh satu itu mungkin punya dalam bagian oh saya harus membuat proposalnya, tapi manusia tidak ada yang sempurna. Bisa jadi kalau ngomongin sosial media, oh sosial media saya hancur gitu kan. Saya contohnya sendiri aja misalnya gitu. Pasti akan menggandeng sosial media teman-teman yang ketika dia pegang sosial media itu sudah lebih baik, lebih bagus gitu ya. Jadi pasti dia akan menawarkannya atau hal-hal lain terkait dengan marketingnya pasti jauh lebih baik. Jadi nanti silahkan di-searching teman-temannya yang mempunyai follower banyak, yang mempunyai baik dimanapun, apakah itu di apakah di TikTok atau mungkin di Instagram atau mungkin di Facebook atau apapun itu gitu ya. Nanti teman-teman itu yang punya yang banyak follower atau subscribe, pokoknya pengikutnya banyak gitu ya, itu ajakin deh dimasukin dalam itu, meskipun beli misalnya kalau dia jadi ketuanya nggak masalah gitu, tapi kalau misalnya dia nggak jadi ketuanya, ajaklah mereka jadi anggotanya, gandenglah mereka. Mereka adalah potensial untuk era 2023 untuk PKM ini. Karena nanti ada masanya ketika, kenapa saya tidak share di sini, karena nanti ketika benar-benar sudah didanai, nanti ada masanya harus main di sosial media yang wajib ada tangga, sudah ditentukan tangganya dan spesifikasinya sudah jelas. Karena kita hanya akan fokus di depan, maka saya memberikan rambu-rambu, ajaklah teman-teman yang sosmednya bagus itu, ajaklah masuk gabung di PKMK. Gitu nggih. Mungkin kalau yang PKM AI, yang PKM insentif yang 2,5 enggak, karena mereka langsung dikasih insentif secara langsung 2,5 gitu ya. Tapi kalau yang PKM yang lain, apalagi yang PKMK atau mungkin PKMK itu pasti untuk mengupload itu, maka ajaklah yang sosial medianya sudah oke. Dan berbahagialah gitu ya. Jadi nggak usah pusing-pusing bagi yang mungkin seperti saya itu mungkin pusing ini gitu kan. Cari mereka teman yang sudah oke, masukin aja sebagai anggota. Tapi tetap bilang, jangan-jangan mereka sudah ketua maka diajak anggota misalnya gitu. Kalau mereka sudah anggota di tempat, intinya ada komunikasi yang baik. Itu deh. Dan saya yakin kalau melihat dari yang semester 3 kemarin, saya lihat bahwa yang follower, yang pengikutnya banyak itu banyak sekali. Teman-teman tuh luar biasa gitu ya. Jadi potensinya itu bagus-bagus gitu ya. Jadi ini manfaatkan gitu ya. Oke. Ya, ini sampai di biaya dan jadwal kegiatan. Sudah hampir akhir. Di anggaran biaya direkomendasikan itu 6 juta sampai 10 juta. Diingat-ingat, komposisi minimum ada 80%, yaitu untuk operasional, 20% untuk administrasi. Administrasi itu apa, Bu? Perhatikan yang berkaitan dengan, nanti misalnya materai, tentang hal-hal yang istilahnya administratif semuanya. Itu maksimum 20. Khusus untuk biaya perjalanan lokal, hendaknya dilakukan seefisien mungkin at cost. Jadi nggak bisa misalnya teman-teman, misalnya nih nanti ya, misalnya belanja bahan baku. Saya tidak membicarakan makanan, bahan baku apapun. Beli bahan baku misalnya ke pasar X atau ke toko X misalnya gitu kan. Teman-teman langsung menuliskannya misalnya 50.000 ya. Jadi itu tidak efisien. Masa sih
kalau belanja sampai 50.000 untuk membeli misalnya untuk bahan yang 100 atau 200 atau 300 gitu, untuk transportnya aja 50.000, ya udah dia beli aja di samping rumahnya, mungkin kalau ada yang nggak perlu transport misalnya gitu. Oleh karena itu buatlah seefisien mungkin untuk biaya perjalanan lokal. Kalau yang nggak lokal kan bisa terlihat misalnya. Tapi kalau misalnya yang lokal terus nanti teman-teman pakai yang punyanya PMK yang keuangan itu tetap kegedean. Tapi ini sudah dijelaskan bahwa harus seefisien mungkin. Nggak mungkin kok kita sekali jalan misalnya ke pasar langsung habis misalnya 20 atau 25 misalnya PP gitu kan. Bisa jadi kan 20.000 kalau seperti saya aja jadi seminggu gitu. Jadi mungkin bisa diefisienkan lah misalnya gitu kan. Untuk gitu. Nanti hal-hal lain itu digunakan mungkin untuk di bahan baku misalnya gitu. Pada rencana anggaran biaya diajukan mahasiswa harus ada alokasi dana publikasi atau promosi kegiatan PKM di medsos. Jadi biaya ini alokasi untuk publikasi itu wajib. Jadi kenapa yang perjalanan lokal diefisienkan, tapi dana publikasi misalnya nanti teman-teman publikasi misalnya nanti ada di Sinta, misalnya di Sinta 4, misalnya yang dituju, yang kemungkinan range waktunya sebelum Juni-Juli, masih ada waktu kira-kira masih mungkin volumenya gitu ya, volume itu dan nomornya mungkin dalam 1 tahun terbitnya 4 kali 5 kali itu kan memungkinkan dibandingkan yang hanya misalnya 2 kali gitu ya, biayanya misalnya 750.000, berarti ditulis di situ dana publikasinya 750.000, berarti di bagian apa, jadi sudah jelas kira-kira ketika list beberapa ya pakai yang paling tinggi misalnya 750 misalnya gitu. Promosi kegiatan PKM di medsos itu boleh, jadi nanti ketika Instagram Ads pakai yang kayak gitu itu diperbolehkan. Jadi ada biaya promosi sudah dicantumkan di sana. Selain kita sebagai tim itu mengupload atau mengunggah sendiri, tetapi juga ada biaya untuk yang promosi secara tersendiri. Dan itu malah justru bagian utama, itu termasuk di bagian operasional, yaitu 80%-nya. Jadi nanti teman-teman bisa membreakdown gitu ya. Kalau nanti dilihat dari yang sebelumnya mungkin ada yang beda gitu kan ya, maka tidak mentah-mentah seperti tadi melihat di proposal yang ada di internet langsung ditiru plek, itu jangan gitu ya. Jenis pengeluaran dana PKM terdiri dari 4 jenis pengeluaran. Itu di sana ada peralatan, nanti ada honorarium, ada misalnya sewa gitu ya. Nah, peralatan itu untuk memproduksi produknya, atau misalnya kalau jasa berarti peralatannya itu apa. Tapi nanti teman-teman juga diingat betul bahwa di sini sudah disebutkan bahwa dengan memperhatikan proses pengelolaan PKM luring penuh, maka komponen biaya yang tidak diperkenankan diusulkan pada PKM 2023 adalah honorarium, yaitu terdiri dari konsumsi, hadiah, dan sejenisnya untuk tim, dosen pendamping, narasumber, pemateri, dan sewa. Berarti itu tidak ada ya teman-teman ya. Tidak diperkenankan diusulkan. Karena ini untuk luring penuh. Yang kedua, sewa komputer. PC, laptop, printer, ponsel, kamera, handycam, tempat, minjem tempat gitu ya. Jadi kalau teman-teman usaha terus mau sewa tempat gitu itu atau aula dan sejenisnya itu tidak boleh. Yang ketiga, pembelian alat atau bahan sekali beli, maksudnya sekali beli dalam satu item harganya 1 juta. Itu nggak boleh. Jadi kalau mau beli berarti yang per itemnya tidak 1 juta, bisa dilakukan dengan mungkin bisa di split ya, dipecah-pecah gitu ya. Ini adalah caranya bisa dipecah misalnya, oh ini harganya tetap harus 1.100.000 Bu gitu kan. Mungkin ada yang 200.000-nya atau berapanya yang mungkin
bisa dibeli secara terpisah misalnya gitu kan. Ada mungkin kan ada ya hal-hal tertentu mungkin alat gitu ya. Oke. Pembelian penyimpanan data yaitu beli hard disk, terus flash disk dan itu semuanya itu tidak boleh. Pembelian kuota lebih dari 100.000 per bulan per tim. Per tim, bukan individu, karena individunya 5, lantas teman-teman nulisnya ada 500.000, itu salah. 100.000 itu untuk satu tim dan itu maksimal. Berarti karena 5 bulan, berarti kuota internet nanti hanya terbaca 500.000. Kita hanya membuat jadwalnya nanti adalah 5 bulan. Durasi sewa lisensi lebih sejenis atau sejenis yang cari yang misalnya nanti kafe atau teman-teman di center, teman mungkin bisa jadi semua produk ya. Ketika mau membeli sesuatu hal yang berlisensi, maka tidak boleh 6 bulan, 5 bulan, maka jangan ambil yang 6 bulan, mungkin yang per bulanan ambil aja yang 3 bulan lisensinya. Berarti mulainya mungkin bulan Maret, April, Mei, atau mungkin April, Mei, Juni misalnya gitu itu. Karena Agustus sudah selesai. Penyusunan, penggandaan atau pembuatan laporan kemajuan, laporan akhir, ini sudah dikasih tanda bahwa kecuali PTS atau PTN yang mewajibkan hard copy. Jadi kalau memang kampus kita adalah mewajibkan yang dicetak, maka itu diperbolehkan, tapi masih dalam kondisi wajar. Jadi ya cetak proposal berapa sih, 1 gitu kan ya, yang masih kondisi normal lah. Proposal kalian itu inti aja pertama itu hanya 10 halaman, kemungkinan dengan lampirannya sampai 8 itu kemungkinan paling banyak kurang lebih sekitar 23-24 halaman. Jadi kalau itu hanya akan dicetak 1 untuk digandakan ke kampus misalnya gitu, saya rasa biayanya juga tidak terlalu yang berlebihan gitu ya. Berarti kan itu untuk PTS atau PTN yang memang wajib hard copy. Biaya publikasi dan promosi kegiatan media sosial lebih dari 500.000, berarti bawahnya. Oh, berarti publikasi tadi, teman-teman publikasinya nggak boleh yang 750, berarti yang 500. Oh, berarti Sinta 5, Sinta 6, oke lah, gitu ya. Tuh, gitu ya. Tidak lebih dari yang, dan media sosialnya berarti membuatnya cakupan wilayahnya berapa untuk akses tadi loh, untuk media sosialnya ketika mau di Instagram misalnya, oh biar untuk cakupannya lebih luas jualannya, itu berarti harus diatur berarti per bulannya misalnya ya, tidak lebih dari 500.000. Berikutnya ini rekapitulasi anggarannya, mungkin teman-teman juga bisa melihat bahwa bahan habis pakai tadi kan untuk operasional di jumlah ada 80%, administrasi 20% gitu ya. Maka 80% itu di maksimumnya operasional itu adalah salah satunya adalah bahan habis pakai, maksimumnya adalah 60, sisanya 15 itu sewa dan jasa tadi. Terus transportasi 30%, tidak lebih dari 3 juta ya. Kalau memang mau komposisinya seperti itu ya. Terus lain-lain yaitu biaya komunikasi, berarti tadi pulsa internet, komunikasi, biaya beraksesasi, saya biaya publikasinya tadi yang misalnya maksimal 500, ya udahlah oke 500 misalnya kita, atau 400 biayanya. Itu tidak lebih dari 15%. Nanti tetap harus diperhatikan ini untuk di keuangannya, tidak boleh lebih. Nah, misalnya nanti sudah ketok palu nih, oh ini termasuk yang akan didanai misalnya maksimal 2 juta misalnya gitu. Terus nanti ada instansi gitu, kan tadi in can atau in case gitu kan.
itu bisa juga misalnya ternyata tinggi akan menambahkan misalnya 250.000-nya malah pada bagian misalnya publikasi karena besaran yang akan diberikan misalnya 1 juta, berarti publikasi media sosialnya atau apapun misalnya seperti itu nanti bisa dijelaskan di sini sumber dananya langsung. Jadi ya misalnya ini 500.000 dari Belmawa untuk misalnya publikasi, perguruan tinggi mungkin akan menambahkan 250.000 karena pengennya universitas adalah Sinta 3 misalnya itu ya. Terus instansi lain ini tidak perlu kan kalau ada, kita hanya fokus di Belmawa sama perguruan tinggi. Oke, itu saya rasa jadwal kegiatan hanya fokus di 5 bulan, persen penanggung jawab jangan sampai lupa, tetap harus gitu ya. Bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, berarti bulan 1 dimulai dari Maret, ya, dimulai dari Maret berarti. Nanti bulan keduanya berarti April, kegiatannya apa saja di breakdown, disesuaikan dengan apa yang menjadi minat teman-teman gitu ya. Jangan sampai kegiatan ini sampai yang lewat itu. Apa yang bisa menjadi penanggung jawabnya anggotanya ada, berarti kan 5 dengan ketua atau 4 dengan ketua, maka penanggung jawabnya semua nama itu ada yang dimasukkan, jangan semuanya adalah nama ketuanya, tapi ada yang bagian anggotanya itu memiliki keaktifan hanya kegiatannya spesifik, tidak masalah, tidak harus hanya global aja gitu, enggak, misalnya gitu. Misalnya contoh membeli bahan baku X itu penanggung jawabnya misalnya C, misalnya gitu ya. Nanti ketika untuk mengolah bahan misalnya gitu, tanggung jawabnya misalnya, meskipun itu semua dipekerjakan bersama-sama, tidak harus C yang belanja, tidak harus D yang harus mengolah bahan bakunya gitu, tapi itu sebagai person yang bertanggung. Ini pustaka menariknya ternyata kalau saya lihat beberapa teman-teman ternyata ada yang keluar dari format ya, beberapa itu memang keluar dari format yang sudah diminta oleh Belmawa itu daftar pustaka ditulis temsuran normal pustaka dan sumber pustaka yang di dalam tulisan sampai tulisan proposal. Ini mungkin ada mungkin lupa. Jadi mungkin nanti antara dengan dosen pembimbing kasih nulis depan gitu itu harus jelas. Jadi nanti teman tulis itu menggunakan ketika menggunakan